Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendejati Kulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pendejati Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, refleksi kegiatan diseminasi. Acara yang keenam, doa penutup. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang dirahmati Allah, untuk mempercepat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pendejati 1 Kulon. Kepada Ibu Rahmawati SPD dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yeni Fibriani selaku CGP Angkatan 11, dan yang kami hormati Ibu Guru SDN 1 Bedajati Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Yeni. Tak lupa sholawat salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ibu Yeni yang mana telah bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ini adalah sungguh luar biasa sekali karena Ibu Yeni bisa terpilih dalam pendidikan guru penggerak ini. Karena tidak setiap Bapak Ibu guru itu bisa untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Alhamdulillah di sekolah kita sekarang sudah ada calon guru penggerak yaitu Ibu Yeni, yang mana hari ini nanti beliau akan memaparkan yang merupakan salah satu tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang yang terkait dengan guru penggerak. Saya berharap dengan adanya kegiatan guru penggerak ini nanti diharapkan bisa membawa perubahan dalam pendidikan di sekolah kita ini nanti. Ini nanti juga bisa menjadi ruang kolaborasi dan juga bisa membuka ruang diskusi yang positif antara Bapak Ibu guru dengan pejabat, dengan pelaku yang dan dengan diadakan ini, intinya saya harapkan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini nanti ada yang bisa mengikuti jejak dari Bu Yeni untuk bisa nantinya bisa membawa perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dwi Rahmawati SPD disampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan oleh CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Yeni Fibriani SPD dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Benderjati Kulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Benderjati Kulon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana pada yaumil akhir nanti kita harapkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama presentasi dari saya. Diseminasi budaya positif oleh Yeni Yubriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primary Years Program atau PYP, toleransi, ada integritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Selain itu, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan perasaan kasih sayang dan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, love and belonging. Contohnya adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau tergabung. Penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan atau power. Dalam hal ini, setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas pencapaian dalam keterampilan.
Selain itu, didengarkan dapat memberikan dampak dan pengaruh dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan, sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting di dalam hidupnya. Kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan atau yang disebut freedom. Contohnya adalah kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal baru. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Contohnya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri ini karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini disebut motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman ada apa saja? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Selanjutnya adalah penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Bila hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Guru tegas dan siswanya menghormati peraturan. Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai." Contoh penerapan 5 posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan mengkritik murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat,
Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun Ibu bantu bereskan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini keduanya hampir mirip tetapi berbeda. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikut adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Ada diskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, kemudian menempelkan keyakinan kelas. Baiklah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas 6. Menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mari kita saksikan video berikut. Dilarang berbicara sendiri. Nomor 3 berkata,
Nomor 8, saya Bu ya. Tidak boleh mengunjungi. Nomor 9, ya. Memakai seragam yang mulia. Sudah ada lagi? Sudah? Nomor 10, ya. Lembar bayi 5. Ya, terima kasih. Demikian menggali peraturan yang perlu disepakati. Ini berikutnya adalah membuat kalimat positif dari peraturan kelas. Buat aturan kelas, ya. Nah, sekarang agar aturan kelas bisa menjadi keyakinan kelas, maka kalimat negatif yang tadi harus kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat apa? Positif. Ya, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Ya, nomor 1 tidak boleh jahil kepada teman. Kalau positifnya bagaimana? Kayak dulu, ya, menghargai teman. Menghargai teman. Nomor 2, dilarang berbicara sendiri. Jangan mendengarkan atau memperhatikan saat diajar oleh guru. Nomor 3, dilarang datang terlambat. Bagaimana? Ya, datang tepat waktu. Nomor 4, tidak boleh berkata kasar. Ya, berkata sopan. Nomor 5, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 6, tidak boleh makan di kelas. Ayo Bu, ya, boleh makan saat istirahat. Boleh makan saat istirahat. Nomor 7, tidak boleh bermain di dalam kelas. Ya, boleh bermain saat istirahat. Nomor 8, tidak boleh membuli teman. Ya, menyayangi teman. Nomor 9, memakai seragam yang lengkap. Yang bisa 9, memakai seragam sesuai jadwal. Baiklah anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama,
Baiklah, berikutnya adalah menuliskan keyakinan kelas di kertas post-it. Kita tadi sudah membuat keyakinan kelas. Sekarang Yeni akan membagikan kertas post-it. Nanti masing-masing dari kalian silakan menuliskan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dia sudah ditulis, kalian tempel di kertas putih yang tersedia agar kita bisa selalu mengingatnya. Silakan ditulis. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Silakan maju bergantian untuk menempel kertas post-it di kertas. Silakan. Sudah semua ya? Terima kasih. Ini sudah tertulis kalian harus selalu mengingat dan melaksanakannya. Baiklah, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana urutan membuat keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Pernyataan dari Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan.
Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan anak. Semua pernah melakukan kesalahan. Validasi tindakan yang salah atau alasan, menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahan. Skenario kasus 1. Di pagi hari yang cerah, anak-anak kelas 6 berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Pukul 6.50 bel berbunyi, pertanda anak-anak masuk ke kelas masing-masing. 2 anak bertugas memimpin membaca doa. Hari ini jadwalnya Nanda untuk memimpin doa, namun Nanda belum ada di kelas. Kegiatan doa pagi selesai, Nanda belum juga datang. Saat Bu Yeni sudah berada di kelas dan memulai kegiatan pembukaan sampai di kegiatan inti, Nanda pun masih belum ada di kelas. Saat Bu Yeni menjelaskan materi matematika, terlihat Nanda lari dari parkiran sampai ke kelas dengan napas ngos-ngosan. Nanda masuk kelas, memberi salam, kemudian salaman dengan Bu Yeni. Hal ini bukan kali pertama, melainkan sudah berulang sampai 3 kali. Akibatnya Nanda sering tertinggal materi pelajaran. Nilainya pun menurun. Nanda melanggar keyakinan kelas, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Mari kita saksikan contoh kegiatan restitusi dari video kasus 1. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, duduk sini ya. Hari ini kamu terlambat lagi ya? Ya. Coba kamu ingat, sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? 3 kali. Ya. Coba kamu pikirkan, menurut kamu terlambat itu merupakan kesalahan atau bukan? Kesalahan. Kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi, tinggal kita mau memperbaikinya atau tidak. Sekarang kita cari solusinya bersama. Mengapa kamu sering terlambat ke sekolah? Mengapa kok bisa kamu kesiangan terus? Kamu begadang terus. Nah, masih ingatkah kamu dengan kesepakatan kelas kita? Apa? Kita harus bisa disiplin. Ya, jadi disiplin waktunya. Bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? Kira-kira solusinya apa? Bangun lebih pagi. Baiklah, ini akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar bisa membangunkanmu lebih pagi lagi agar kamu tidak selalu datang terlambat ke sekolah. Baik, terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya. Berikutnya adalah video tanggapan siswa dari kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya senang belajar diajar Bu Yeni. Saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya buat. Saya tidak akan begadang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tanggapan dari siswa di kasus 1. Ini ada skenario kasus 2. Hari ini jadwal ulangan harian matematika. Bu Yeni tidak bisa menunggui murid mengerjakan ulangan karena sedang ada tugas dari sekolah. Ternyata saat ulangan berlangsung, salah satu murid yaitu Bima menyobek kertas ulangan temannya yaitu Elena. Bima berbuat seperti itu karena kesal tidak diberi contekan oleh Elena. Setelah itu Elena dan Danisa sebagai ketua kelas menemui Bu Yeni untuk melaporkan kejadian tersebut. Ibu Yeni akhirnya meminta Danisa memanggil Bima. Setelah itu Elena dan Danisa kembali ke kelas. Bu Yeni mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan video kasus 2. Waalaikumsalam, silakan masuk sini. Silakan duduk. Ada apa Elena dan Kanza datang ke sini? Ada apa? Tolong kamu Anza sebagai ketua kelas, tolong Bima dipanggil ke sini ya untuk memenuhi Bu Yeni. Ya, kamu kembali ya. Waalaikumsalam, silakan masuk. Adik dan teman bawa ke sini. Bima, Yeni ini bertanya pada Bima. Menurut Bima, tindakan Bima menyobek buku Elena itu perbuatan yang salah apa benar? Salah. Ya, Bu Yeni tidak akan menghakimi, tapi kita bersama-sama untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa alasan kamu mencoret-coret buku Elena? Tidak diberi contekan. Mengapa kamu tidak mengerjakan soalnya sendiri? Saya tidak bisa. Karena? Ya Bima, kamu masih ingat apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Ya, apa itu? Kamu melanggar keyakinan kelas yang apa? Disiplin waktu dan tidak menghargai teman. Kamu tidak menghargai teman. Kamu tidak disiplin waktu ya. Kamu harus bisa menghargai waktu antara belajar dan bermain. Kira-kira apakah kamu bersedia menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat, yaitu disiplin waktu dan menghargai teman? Sedia? Kira-kira solusi apa yang Bima lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kamu harus belajar dan kalau bersalah harus mau minta maaf ya. Baik, setelah ini kamu meminta maaf dan saya beri kamu waktu untuk belajar dan mengerjakan ulangan lagi bersama
bersama dengan Elena. Kan kertas ulangan Elena sudah kamu sobek. Ya, sekarang kamu kembali ke kelas. Jangan apa? Ya, bersama. Berikutnya adalah video tanggapan dari kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Arya Wijaya, siswa kelas 6 SDN 1 Beli Jadi Kulon. Saya kemarin ada masalah dengan teman saya. Bu Yeni menyelesaikan dengan tidak marah-marah. Bu Yeni menyelesaikan dengan bijak. Bu Yeni meminta saya bisa menjalani keyakinan kelas yang dibuat bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tanggapan dari siswa dari kasus 2. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya. Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba bertanya kepada Ibu Yeni ya, bagaimana menerapkan disiplin positif pada anak melalui pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma untuk pertanyaannya. Cara menanamkan untuk berperilaku positif yaitu kita sebagai guru harus menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada siswa dengan memberi penguatan yang positif sehingga anak-anak bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Bu Rahma, terima kasih. Bagaimana Bu Rahma, sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu refleksi kegiatan diseminasi. Bapak Ibu guru silahkan menuliskan. Nah, di situ ada 3, yaitu hal baik yang sudah dipelajari pada hari ini itu dengan menuliskan pada kertas berwarna pink. Kemudian menuliskan perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan hari ini bagaimana.
Nanti silahkan ditulis pada kertas post-it yang berwarna oranye. Kemudian silahkan menulis hal baik apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini, ditulis pada kertas post-it yang berwarna hijau. Terima kasih. Silakan ibu-ibu ditulis. Nanti bila sudah selesai, silahkan ditempelkan ke depan sesuai petunjuknya. Apakah ada yang sudah selesai, Ibu? Sudah? Silahkan ditempel pada kertas yang tersedia sesuai dengan ketentuan warnanya. Silakan. Baiklah, sudah semua ya? Saya akan membacakan hasil dari jawaban ibu-ibu semua. Hal baik yang sudah dipelajari hari ini adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku, disiplin positif, menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus. Kemudian perasaan yang
perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan hari ini adalah senang karena memperoleh banyak ilmu. Kemudian senang menambah motivasi, bersemangat. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian hal baik apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Menerapkan budaya positif di sekolah, membuat slogan-slogan di sekolah terkait budaya positif, menambahkan budaya positif pada siswa, berkolaborasi, menerapkan keyakinan kelas, motivasi perilaku baik, membiasakan hal positif di sekolah. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan doa penutup. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.